Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa dapat mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa, dan proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana beliau kita kenal sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam. Dalam pertemuan kali ini saya sebagai guru ataupun pembimbing adik-adik akan membawakan mata pelajaran penjas. Adapun materi yang akan saya bawakan atau saya sampaikan kepada adik-adik semua, yaitu permainan bulu tangkis. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan apa itu bulu tangkis, adik-adik perlu ketahui sebelumnya apa yang perlu kita capai selama proses pembelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu adik-adik atau kita semua mampu memahami teknik dasar dari permainan bulu tangkis. Yang kedua, adik-adik mampu mempraktekkan teknik dasar dari permainan bulu tangkis dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu saya sebagai guru adik-adik di sini, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah sebelumnya adik-adik sudah pernah mempelajari ataupun melakukan dari permainan bulu tangkis? Pernah. Oh ya, mungkin olahraga ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu olahraga bulu tangkis. Makanya adik-adik sudah pernah. Nah, apabila adik-adik sudah pernah melakukan, saya ingin bertanya, apabila adik sedang melakukan permainan bulu tangkis, apa-apa saja yang adik lakukan selama melakukan permainan bulu tangkis? Servis. Coba satu-satu dulu, coba yang sebelah sini. Ada servis, ada smash dan menangkis. Oh ya, oke. Yang lain masih ada yang ingin ditambahkan? Ya oke. Apa yang disampaikan oleh saudara tadi, adik tadi, itu sudah benar. Nah, sebenarnya adik-adik sudah melakukan yang namanya dasar-dasar dari permainan bulu tangkis, yaitu ada servis, ada smash, ada tangkisan, ada netting, dan masih banyak sebagainya. Nah, makanya dalam pertemuan kali ini saya tidak hanya menjelaskan secara teori, tapi saya juga akan melakukan secara langsung terjun ke lapangan. Makanya saya bawa adik-adik ke lapangan biar adik-adik lebih paham lagi bagaimana cara melakukan dari permainan bulu tangkis, bukan hanya mendengarkan tok saja. Nah, makanya sebentar ini saya harap adik-adik bisa lebih fokus, bisa memperhatikan dan bisa melancarkan proses pembelajaran pada pagi hari ini, sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Nah, yang pertama tadi yaitu servis. Nah, saya ingin bertanya, apa pengertian dari servis? Enggak begini tuh. Coba jangan sempitkan pemikiran tak. Servis awal dari permainan bulu tangkis, awal dari permainan olahraga yang melakukan servis, yang melakukan pukulan bola yang sehingga melewati net dan masuk ke area lawan, itu servis. Di sini tuh bagaimana adik-adik bisa membuka cakrawala, bisa berpikir lebih luas lagi. Jangan kita sempitkan pemikiran tak. Bagaimana itu servis? Nah, yang kedua ada servis, yang kedua ada smash. Nah, smash itu yaitu apabila lawan mengangkat bola jauh ke belakang, maka
eh, yang menerima bisa melakukan smash ataupun bisa melakukan long ataupun bisa melakukan netting. Nah, tapi biasanya smash itu dilakukan dengan power yang tinggi sehingga dengan tujuan untuk mematikan bola di area lawan. Nah, nanti sebentar kita lakukan bagaimana itu smash, bagaimana servis yang baik, bagaimana smash, bagaimana netting dan lain sebagainya. Yang kedua ada netting. Nah, netting itu kita menempatkan bola di sekitar net atau bagian depan lapangan lawan. Ya. Nah, yang selanjutnya ada drop shot. Nah, itu drop shot ada dua jenis. Ada satu, yaitu bola yang dilambungkan lawan kita pukul hampir sama dengan netting sebenarnya. Nah, nanti lebih jelas kita praktekkan sebentar. Dan yang kedua ada long. Nah, ini long ada dua. Ada long menyerang dan ada long bertahan. Nah, bagaimana long menyerang? Long menyerang itu kita melakukan pukulan bola atau melakukan pukulan shuttlecock secara lurus. Beda dengan long bertahan, yaitu apabila kita melakukan pukulan bola, maka kita akan menempatkan bola jauh ke udara sehingga bola akan terjatuh di garis belakang lapangan lawan. Nah, untuk itu langsung saja saya masuk dalam bagaimana cara melakukan yang baik, yaitu coba ambil raket tak. Bola berkaki. Ya, agak jangan dulu, coba di sini kita. Nah, sebelum kita melakukan bagaimana melakukan permainan bulu tangkis yang baik yang benar, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Dalam permainan bulu tangkis, berapa nomor yang dipertandingkan biasanya? Maksudnya ada berapa? Ada tunggal, ada ganda. Jadi saya bertanya apa saja. Hah? Kan ada begini tuh. Maksud saya olahraga yang dipertandingkan dalam permainan bulu tangkis itu ada tunggal putra, ada tunggal putri, ada ganda putra, ada ganda putri, ada ganda campuran. Nah, untuk mata pembelajaran kali ini, berhubung jumlah adik-adik tidak memungkinkan untuk melakukan ganda, maka kita akan melakukan permainan bulu tangkis secara tunggal. Nah, tapi sebentar juga akan kita sampaikan bagaimana permainan ganda yang baik dan benar juga. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk dalam melakukan permainan bulu tangkis yang baik. Di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan servis yang baik dan benar ya. Coba ada perhatikan bagaimana cara melakukan servis yang baik dan benar. Sebenarnya tidak ada aturan yang terlalu mengikat dalam melakukan servis. Cukup bola ketika melakukan servis tidak melewati pusat atau dada kita. Intinya ketika melakukan servis itu lakukan saja secara rileks dan baik. Nah, itu untuk posisi kaki tidak ditentukan sebenarnya. Di sini bagaimana buat nyaman itu yang kita lakukan. Bisa begini, bisa berdiri tegak, bisa begini ataupun bisa begini. Intinya untuk di posisi kaki tidak ada ikatan yang terlalu mengatur. Nah, baik, saya akan lakukan bagaimana servis yang baik. Intinya ketika melakukan servis apalagi dalam permainan ganda, diusahakan bola atau shuttlecock ini tidak melambung tinggi di atas net sehingga lawan tidak langsung membunuh bola di kandang kita. Minimal 1 jengkal lah dari atas net bola. Begini ya. Nah, oke. Ataupun bisa berdiri tegak
intinya kaki tidak mengenai garis lapangan ataupun tidak lewat ke depan ataupun ke samping kiri. Nah, untuk melakukan servis itu dalam hitungan ganjil kita melakukan servis di bagian kiri, dalam hitungan genap kita melakukan servis di bagian kanan. Begitupun ganda ataupun single. Nah, bisa juga melakukan servis dengan cara begini. Mundur bagian tengah, baru kita melakukan pukul bola begitu. Nah, biasanya ini digunakan servis untuk yang main tunggal saja. Dan bisa juga begini. Intinya tuh bagaimana servis dilakukan, mana yang buat kenyaman itu kita lakukan. Oke. Coba ambil bola. Nah, coba kita praktekkan. Lanjut guys. Ya. Ya. Oke. Sudah baik. Anunya. Macam bancah. Ya. Praktekkan bola. Oke. Coba bola. Ya. Mana buat penyaman itu kita lakukan. Oke. Ada sudah mampu melakukan servis, cuman masih perlu diperhatikan di sini ketika melakukan servis diusahakan tidak melambung tinggi ke udara toh. Beda kalau kita dengan cara forehand. Nah, servis itu ada dua, ada backhand dan forehand. Nah, yang tadi ada lakukan itu secara backhand dan forehand itu secara begini. Coba. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan netting? Netting itu coba Anca begini sebentar, begini. Saya letakkan bola di sini, baru kita letakkan lagi di depan saya toh. Nah. Edi. Tuh. Begitu, dekat. Ya, main coba. Oke, biar. Nah, itu nettingnya. Netting itu intinya netting kita letakkan bola di depan. Netting. Atau bola pendek, ya betul tadi nih. Coba Anja. Ya. Ya. Netting itu kita letakkan bola di bagian depan. Oke. Asdar, coba lakukan ke smash. Coba bola bagus. Smash nah. Smash itu intinya melakukan pukulan secara menggunakan power yang tinggi dengan tujuan mematikan bola di area lawan. Bisa melompat, bisa juga tidak. Nah, oke. Ya. Nah. Edi yang praktekkan. Nah itu. Nah, sudah bagus. Cuman masih perlu benang lagi. Oke, nah, smash kina. Oke, mantap, bagus. Oke, sudah bagus. Nah, selanjutnya ada long ya. Coba di sini Ki. Anca coba ambil Ki bolanya. Jadi, tuh. Long dilakukan dengan cara melakukan pukulan bola. Kan ada dua tadi saya jelaskan, long itu ada dua. Long menyerang dan long bertahan.
Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan long menyerang. Nah, main coba. Jadi, lakukan pukulan ke sini. Ini. Angkat. Nah, angkat. Nah, long itu kita melakukan pukulan secara datar. Long namanya long menyerang. Melakukan pukulan datar saja. Itu long menyerang. Nah, beda dengan halnya dengan long bertahan. Long bertahan itu kita melakukan pukulan bola secara maksud saya melambungkan bola ke udara sehingga bola jatuh di bagian garis belakang lawan. Begini ya. Tadi. Ini long bertahan ya, itu. Ya, intinya long bertahan itu kita melakukan pukulan bola sehingga bola jatuh di garis belakang lawan. Oke, yang selanjutnya begini, sebenarnya masih banyak lagi dari yang termasuk dalam teknik dasar permainan bulu tangkis. Cuman hanya karena waktu yang membatasi sehingga kita tidak bisa mengambil semua. Dan cukup saja adik-adik tahu poin-poin penting dari permainan bulu tangkis itu ada service, ada drop shot, ada smash, ada long dan lain sebagainya. Nah, coba selanjutnya saya ingin lihat adik-adik bermain dulu. Adik-adik langsung mengaplikasikan teknik dasar dari permainan bulu tangkis itu. Oke, coba di sana dulu. Nah, baik, di sini kita langsung saja mengaplikasikan teknik dasar dari permainan bulu tangkis sesuai apa yang kita tadi laksanakan ya. Oke. Pertama servis. Nah, di sini saya melakukan servis secara backhand. Aduh kan belum main. Nah, itu smash ya. Smash tadi itu. Smash. Coba netting. Nah, itu netting ya, netting. Long bertahan sama long menyerang. Intinya long menyerang itu datar begini. Nah, siap. Ya, itu long menyerang. Oke. Bala lakukan long bertahan. Jauh ke belakang. Ya, itu long bertahan ya. Intinya kita mendapat semua di bagian belakang garis lawan. Nah, oke. Masuk ke. Ada. Sini. Ada. Semua. Ada. Baris. Nah, begini. Sebelum saya mengakhiri mata pembelajaran pada pagi hari ini, di sini saya sedikit akan bercerita tentang pemain-pemain Indonesia yang sudah menjuarai tingkat dunia, tingkat nasional maupun internasional. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu namanya pemain tunggal putra Indonesia? Ya, Jojo. Sama saya lagi satu. Jojo sama Ginting. Nah, mereka semua tidak langsung pintar dalam melakukan permainan bulu tangkis. Dia merintis dari awal, dari bawah. Dia pertama kali bagaimana cara servis, melakukan pukulan bola, melakukan backhand, forehand, semua butuh proses. Nah, di sini dalam proses pembelajaran kali ini saya sebagai guru
hanya mampu menyampaikan atau hanya mampu memberikan pengetahuan sedikit apa yang saya ketahui terkait dengan permainan bulu tangkis. Nah, selebihnya adik-adik bisa mencari atau share di berbagai media terkait bagaimana cara melakukan permainan bulu tangkis yang baik yang benar. Nah, seperti yang adik-adik tadi lakukan, yaitu service, smash, long, netting. Aku jempol karena adik-adik sudah bisa melakukan, sudah bagus. Saya harap adik-adik bisa meningkatkan basic ataupun skill yang adik miliki. Adik-adik bisa saja sadari bagaimana kehidupannya, bagaimana takdir adik-adik. Apakah Anca ataupun Asdar bisa mewakili Indonesia keluar. Amin. Bisa saling bertanding di tingkat nasional, di tingkat internasional, sehingga adik-adik bisa membanggakan nama baik diri, nama keluarga, dan dapat membanggakan Indonesia. Intinya jangan pernah patah semangat. Saya akui adik-adik sudah mampu, sudah memiliki dasar dalam melakukan permainan bulu tangkis. Ya, adik-adik sudah mampu, adik-adik sudah memiliki dasar untuk bisa mengembangkan skill ataupun kemampuan adik-adik di dalam permainan bulu tangkis. Oke. Saya rasa pertemuan kali ini sampai di sini saja. Sebelum saya menutup, saya sampaikan kepada adik-adik, jangan pernah sombong, jangan pernah patah semangat, jangan pernah mengeluh dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Tetap semangat, tetap optimis bahwa di setiap orang pasti memiliki rezeki tersendiri yang dirasakan oleh Allah. Intinya tetap semangat dan berjuang. Dan saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.